Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbuatan fisik atau jasad kita akan berdampak kepada ruh. Begitu juga perbuatan ruh kita akan berdampak kepada jasad. Seperti apa penjelasannya? Ketika seseorang berbuat baik, seringkali beramal soleh, maka otomatis hatinya bersih. Lalu dengan hatinya bersih, membuat ruhnya bisa memandang. Memandang ilmunya Allah, memandang keagungan Allah, perbuatan Allah pada tiap-tiap segala sesuatu. Tetapi jika jasad manusia, fisik manusia, seringkali berbuat maksiat, berbuat salah, tidak mengimbanginya dengan perbuatan amal soleh, maka dia akan terhalang dari kedekatan kepada Allah, sehingga ruhnya terhijab, tidak bisa memandang. Kenapa? Karena hal itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang intinya di dalam hadis itu menjelaskan apabila seseorang itu kolbunya rusak, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Tetapi jika seorang itu kolbunya bersih, baik, maka orang itu anggota tubuhnya pasti baik. Maknanya hati seseorang yang bersih karena dia seringkali melakukan ketaatan kepada Allah, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beramal soleh yang lillahi ta'ala, tidak mempersekutukan dengan apapun. Tetapi apabila kolbu seorang itu rusak dalam tanda kutip, tertutupi titik-titik hitam dosa, sehingga ruhnya tidak bisa memandang kepada keagungan Allah, tidak ma'rifat kepada Allah. Akhirnya seluruh amal lahiriahnya mengandung dosa, sebagaimana disebutkan beberapa contoh keadaan seseorang yang bertakwa tapi diiringi dengan hati yang rusak, dengan keadaan hati yang rusak, hati yang tertutup karena titik-titik hitam. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, ada orang yang dermawan, ada orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang yang berjihad, ada orang yang juga alim, ahli dalam ilmu agama. Itu semuanya masuk neraka. Karena apa? Mereka semua beribadah bukan lillahi ta'ala, tapi ingin dipuji manusia. Itulah ketakwaan dalam keadaan kolbu yang rusak, tertutup dari titik-titik hitam dosa. Nah, ini terkait dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 8-10. Allah Ta'ala berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Maknanya Allah itu memang memberikan peluang-peluang berbuat dosa dan peluang berbuat takwa kepada semua manusia. Nah, oleh karena itu manusia harus menimba ilmu, ada niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, agar apa? Dimampukan oleh Allah Ta'ala menuju kepada ketakwaan, menuju amal baik, bisa berbuat amal baik. Maka di situ firman-Nya disebutkan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Tetapi kebalikannya, jika orang itu lebih memilih jalan kefasikan, peluang ketentuan dari Allah yaitu peluang berbuat dosa, kalau dia selalu memilih itu jalan-jalan yang mengandung dosa, maka pasti dia dapat kerugian, yaitu orang yang tertutup mata hatinya sehingga ruhnya tidak bisa memandang, dia tidak bisa ma'rifat kepada Allah, sehingga ibadahnya selalu disertai dengan dosa-dosa. Nah, oleh karena itu ketika kita seringkali mujahadah, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan riyadah-riyadah atau latihan-latihan ketakwaan lahir dan batin, maka Allah memastikan dalam kalamnya, dalam firman-Nya kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub di dalam kitab Risalah Al-Ghosiyah, bahwa orang-orang yang sadar itu memilih sarana mujahadah, sehingga dengan mujahadah itu pasti mengalami musyahadah, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, diniatkan atau tidak diniatkan. Apa itu musyahadah? Yaitu tadi penyaksian mata hati. Dengan keadaan penyaksian mata hati yang berfungsi
normal, tidak tertutup, maka ruhnya itu bisa memandang kepada perbuatan Allah, ketentuan Allah, kebijaksanaan Allah, asma Allah, dan sifat-sifat Allah. Nah, yang sekarang ingin saya bagikan kepada Anda semua, tanda-tanda fisik yang ruhnya itu mengalami musyahadah, sudah bisa menyaksikan dengan mata hatinya, dengan pandangan ruhnya. Orang itu mudah menangis karena Allah. Dalam hitungan detik, itu mudah menangis karena Allah. Bukan karena dosanya, walaupun menangis karena dosa yang dilakukan itu juga baik. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Menangis karena Allah bukan karena dosanya, tapi karena melihat keagungan Allah pada tiap-tiap segala sesuatu. Itu yang pertama. Kenapa? Itu yang utama. Karena modal seseorang untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu tersembunyi, ruh itu jika bisa memandang, itu diibaratkan dengan cermin yang bersih. Ketika cermin bersih dihadapkan dengan benda apapun di hadapannya, maka akan nampak keseluruhan wujud dari benda yang dihadapkan. Kalau misalkan ruh itu sudah bisa memandang keagungan Allah, maka kejadian yang memang Allah tentukan, baik itu sudah terjadi terlihat dengan mata kepala atau sebelum terjadi, sebelum bisa dilihat oleh mata kepala, maka ruh itu bisa memandang kebenaran hakiki dari apa yang Allah sudah takdirkan. Yang salah satunya melalui mimpi, seperti yang dialami oleh Nabi. Makanya beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Maknanya ketika beliau tidur secara jasadnya, tapi beliau seringkali selalu berzikir, mengingat Allah di dalam tidur beliau. Artinya beliau selalu mendapatkan pengajaran, sehingga dengan pengajaran-pengajaran tersebut di dalam tidurnya, yaitu melalui mimpi, maka beliau tetap berzikir kepada Allah. Untuk itulah ada pernyataan bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau misalkan orang itu ruhnya bisa memandang, akan terjadilah apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Maknanya, apa yang Allah tunjukkan kepada beliau, orang-orang yang memang sudah dekat kepada Allah, orang sudah makrifat kepada Allah, yang ruhnya sudah bisa memandang di dalam alam kegaiban, maka informasi petunjuk dari Allah itu tidak mungkin dilebihkan dan tidak mungkin bisa kurang. Sesuai apa yang Allah memang tentukan, petunjuk itu seperti itu. Berbeda jika orang yang tertutup mata hatinya, dia hanya mempertuhankan prasangkanya semata. Itu. Jadi ruh yang bisa memandang keagungan Allah, itu gambarannya juga disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 86. Nabi Yakub itu menyatakan di ayat itu, keadaan beliau di dalam firman Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itu. Lalu tanda yang lain adalah ketika ruh itu bisa memandang, orang itu seringkali melihat kekurangannya, kehinaan dirinya, keterbatasannya. Sehingga dengan melihat semua keterbatasan, kekurangan, kehinaan dirinya, merefleksikan terhadap keagungan Allah. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Suci, tidak ada kecacatan. Nah, disitulah mengenal diri, mengenal Allah itu seperti itu. Melihat kekurangan diri, kehinaan diri. Ketika dia berilmu, dia tahu itu karunia dari Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 79 bahwa semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Sedangkan ketika manusia itu berbuat buruk, orang yang sudah makrifat kepada Allah, ruhnya yang sudah bisa memandang, dia tahu bahwa itu karena ulah tangannya sendiri, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman demikian di dalam surah An-Nisa 79. Jadi orang yang sudah bisa memandang dengan ruhnya, orang yang sudah makrifat, maka dia tidak ada keakuan dalam hal segala apapun, kosong dari kebaikan-kebaikan, karena semua itu dipandangnya hanyalah karunia dari Allah, sehingga tidak mungkin bisa berbuat riya, tidak bisa ujub dalam hatinya, dan semua perbuatan tercela tidak bisa berbuat itu. Karena apa? Malu, karena sudah bisa memandang atas sifat-sifat Allah, asma Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, semoga hari ini membawa pencerahan walaupun sedikit karena durasinya memang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.